Halo hai teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan apa itu kelenjar eksokrin. Sebelum kami menjelaskan, kenalan dulu yuk sama kelompok 3. Jadi, kelompok 3 berjumlah 7 orang. Yang pertama, Bunga Aurelia Setiawan. Yang kedua, Desita Ayu Nirmala Putri. Yang ketiga, Fitri Hendi Susilawati. Yang keempat, Revana Zualia. Yang kelima, Siwitri Utami. Yang keenam, Nabila Julianti. Dan yang terakhir, Nurendri Junita. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah yang menyebabkan tubuh mengeluarkan keringat, air mata, atau bahkan menyebabkan kulit berminyak? Nah, semua proses ini terjadi terkait dengan kerja kelenjar yang berada dalam tubuh. Kelenjar adalah unit sel atau organ khusus yang mensekresikan atau melepaskan zat kimia tertentu. Ia dibagi menjadi dua jenis, yaitu kelenjar endokrin atau melepaskan zat ke aliran darah dalam tubuh, dan kelenjar eksokrin atau melepaskan zat keluar permukaan tubuh. Kedua kelenjar tersebut memiliki fungsi yang sangat berbeda, tetapi keduanya sama-sama saling mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan. Mengacu pada contoh di atas, proses tubuh berkeringat, mengeluarkan air mata, maupun kulit berminyak merupakan contoh kerja kelenjar eksokrin. Apa yang dimaksud dengan kelenjar eksokrin? Yuk langsung saja simak penjelasannya. Apa itu kelenjar eksokrin? Kelenjar eksokrin atau exocrine gland merupakan kelenjar yang menghasilkan dan melepaskan zat bukan hormon melalui saluran atau lubang ke permukaan tubuh. Ia melepaskan zat seperti keringat, air liur, air mata, air susu ibu, kotoran telinga, dan cairan pencernaan. Kelenjar eksokrin ditemukan di berbagai organ tubuh, seperti kulit, mulut, telinga, lambung, usus, dan payudara. Ia berfungsi dengan banyak cara, tergantung di mana ia ditemukan. Apa saja jenis kelenjar eksokrin? Yang pertama yaitu kelenjar keringat. Kelenjar keringat adalah membuat dan mengeluarkan keringat. Kelenjar keringat ini menghasilkan keringat bening dan tidak berminyak yang membantu mengontrol suhu tubuh Anda. Yang kedua, kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Kelenjar eksokrin yang menghasilkan minyak alami tubuh yang disebut sebum, yang berguna untuk melumasi dan melindungi kulit dan rambut. Ketiga, kelenjar ludah. Kelenjar ludah Anda membuat dan mengeluarkan air liur. Salvia membantu Anda mengunyah, menelan, dan mencerna makanan Anda. Ini juga membantu melumasi dan melindungi lapisan dalam jaringan Anda. Keempat, kelenjar susu. Kelenjar susu Anda menghasilkan susu. Susu Anda kaya nutrisi dan membantu melindungi sistem kekebalan tubuh bayi Anda yang sedang berkembang. Hati dan pankreas juga merupakan kelenjar eksokrin. Hati mengeluarkan empedu melalui saluran ke saluran pencernaan Anda. Pankreas mengeluarkan cairan ke pankreas melalui saluran ke saluran pencernaan Anda. Tapi hati dan pankreas juga dianggap sebagai kelenjar endokrin. Mereka mempunyai peran ganda. Mereka juga mengeluarkan hormon langsung ke aliran darah Anda. Berikut contoh gambar kelenjar eksokrin. Apa saja sih fungsi kelenjar eksokrin? Fungsinya yaitu mencerna makanan Anda, menyerap nutrisi, melindungi lapisan dalam organ Anda, mengkontrol suhu tubuh Anda, melumasi rambut dan kulit Anda. Tujuan utama dari semua kelenjar eksokrin adalah membuat dan melepaskan zat untuk membantu tubuh Anda dalam beberapa cara. Bagaimana ya cara kerja kelenjar eksokrin? Yang pertama yaitu kelenjar merokrin. Kelenjar merokrin melepaskan zatnya melalui proses yang disebut eksositosis. Dengan eksositosis, sel tidak rusak sama sekali. Yang kedua, kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin membuat tunas dari membran sel yang pecah menjadi saluran. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan sebagian membran dalam prosesnya. Yang ketiga, kelenjar holokrin. Dengan kelenjar holokrin, membran sel pecah untuk melepaskan substansinya. Apa saja kondisi dan kelainan umum yang mempengaruhi kelenjar eksokrin? Yaitu hiperhidrosis, disebut keringat berlebih. Bromhidrosis disebut juga bau badan berlebihan. Akne vulgaris, jerawat terjadi ketika kelenjar sebaseokus Anda tersumbat oleh sebum. Sindrom Sjögren adalah kelainan autoimun. Ektasia saluran susu adalah pembengkakan dan penebalan saluran susu Anda. Fibrosis kistik adalah penyakit yang menyebabkan lendir lengket dan kental menumpuk di organ termasuk paru-paru dan pankreas. Hiperplasia kelenjar Branner adalah tumor non-kanker atau jinak di duodenum Anda. Pankreatitis dapat menyebabkan pankreas Anda berhenti memproduksi enzim pencernaan. Apa perbedaan kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin? Kelenjar eksokrin mengeluarkan zatnya melalui saluran ke permukaan tubuh Anda. Di sisi lain, kelenjar endokrin mengeluarkan zatnya langsung ke aliran darah Anda. Mereka disebut kelenjar tanpa saluran. Struktur kelenjar eksokrin terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian duktal dan bagian kelenjar.
Bagian duktal berbentuk tabung. Ini adalah dinding sel berbentuk kubus tunggal, tebal yang membantu pergerakan sekresi. Salurannya mungkin bercabang atau tidak bercabang. Itu juga dapat ditemukan sebagai struktur melingkar sederhana. Bagian kelenjar bertanggung jawab untuk produksi zat yang disekresikan. Ini adalah sekelompok sel melingkar atau memanjang. Sel-sel yang ditemukan di bagian kelenjar bergantung pada zat yang disekresikan. Misalnya, sel selora mengeluarkan protein, sel mukosa mengeluarkan cairan. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Sekarang kalian sudah mengerti kan apa itu kelenjar eksokrin? Terima kasih ya telah menonton video ini dengan baik dan menyimaknya. Terima kasih semua.